Oke, jadi topiknya kan tentang persamaan trigonometri ya itu ya. Jadi kita tulis dulu nih persamaan trigonometri. Ada 3 bentuk ya. Jadi persamaan trigonometri itu yang pertama bentuk sin. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, yang pertama sin dulu. Misalkan kita punya bentuk sin X itu sama dengan sin alfa ya. Maka X-nya bisa kita nyatakan dengan alfa. Yang pertama alfa plus K dikalikan 360 derajat. Nah, kenapa plus K kali 360 derajat? Karena sin dan cos nanti itu periodenya adalah 360 derajat. Itu bentuk pertama. Kemudian bentuk kedua, X juga sama dengan 180 derajat dikurangi dengan alfa plus K kali 360 derajat ya. Jadi karena alfa dengan 180 min alfa ini di kuadran 2 itu kan sama ya. Sin itu di kuadran 2 nilainya juga positif kan. Nah, kalau misalkan dinyatakan dalam satuan radian, maka 360 derajat ini tinggal kita ganti menjadi 2pi. Kalau dinyatakan dalam radian ya. Kemudian yang 180 derajat ini kita nyatakan dalam pi, 360 derajat ini juga kita nyatakan dalam 2pi. Jadi ini kita bisa nyatakan pi, yang ini kita nyatakan dalam 2pi. Itu bentuk yang pertama, yaitu bentuk sin. Sekarang bentuk yang kedua itu cos ya. Sin dan cos itu memiliki periode yang sama, maka bentuknya hampir sama atau hampir mirip ya. Jadi cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya itu sama dengan yang pertama adalah alfa plus K kali 360 derajat. Yang kedua, X-nya itu sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat ya. Kenapa di sini? Kenapa di sini negatif alfa? Karena ini di kuadran 4 ya. Cos itu kan kalau di kuadran 4 itu kan nilainya juga positif ya. Dan kuadran 4 itu bisa kita nyatakan sebagai sudut negatif. Jadi 360 min alfa juga bisa atau kita nyatakan sebagai negatif alfa. Kemudian yang terakhir itu bentuk tan ya. Tan itu periodenya 180 derajat. Jadi tan X itu sama dengan tan alfa. Nah, kalau kita punya bentuk tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya apa? X-nya adalah alfa plus K dikalikan dengan 180 derajat. Kalau dalam derajat, kalau dalam radian kita tinggal ganti menjadi pi ya, seperti itu. Jadi, 3 bentuk sin, kemudian cos, kemudian tan seperti ini. Nah, kalau kita punyanya bukan sin, cos, atau tan, misalkan sekan, atau kosekan, atau kotangan, ya kita ubah dulu ke dalam sin maupun cos maupun tan ya. Oke, kita coba. Kita mulai dari yang pertama dulu. Pertama, kita punya bentuk sin X min setengah sama dengan 0 ya. Jadi sin X min setengah itu sama dengan 0 dengan batas nanti X yang memenuhi itu harus X lebih besar daripada X lebih besar sama dengan 0 sampai X lebih besar dari 2pi. Nah, di sini batasnya pakai 2pi ya. Nanti kita gunakan yang pi dan 2pi. Oke, sekarang bentuk yang pertama dulu, yang sinnya ini kita ubah dulu supaya menjadi bentuk seperti yang kita inginkan di sini. Kan kita punyanya sin X sama dengan sin alfa. Berarti yang pertama kita ubah sin X itu sama dengan setengah dulu. Nah, sin X sama dengan setengah. Atau kita tulis sin X itu sama dengan sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat kan dalam derajat. Kalau kita nyatakan dia dalam radian, jadi sin 30 itu sama dengan pi per 6. Pi per 6 radian. Berarti kita sudah dapat bentuknya yang sama persis. Sin X sama dengan sin alfa. Berarti X-nya dapat yang pertama. X itu sama dengan alfa plus, ya, alfanya di sini berarti pi per 6. Pi per 6, kemudian plus K dikalikan 360. Maaf, bukan 360 karena kita pakainya pi ya. Jadi K dikalikan 2pi. Nah, kita coba untuk nilai K-nya. Yang pertama, bagaimana kalau nilai K-nya sama dengan 0? Jika nilai K-nya sama dengan 0, kita dapatkan ini 0 dikali 2pi. Jadi tinggal X-nya sama dengan pi per 6. Lalu bagaimana kalau nilai K-nya sama dengan 1? Untuk nilai K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan pi per 6 ditambah 2pi. Pi per 6 ditambah 2pi. Pasti dia lebih besar daripada 2pi kan? Karena batasnya di sini maksimum harus 2pi, maka ini pasti tidak kita pakai. Artinya dari bentuk pertama kita punya satu solusi, yaitu X-nya sama dengan pi per 6. Ya, karena yang bawah ini nggak kita pakai karena batas maksimumnya untuk X itu sama dengan 2pi. Kemudian kita lihat bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah X itu sama dengan pi min
alfa, alfanya berarti pi per 6, kemudian ditambah K dikalikan 2pi. Atau bisa kita tulis X-nya itu sama dengan pi dikurangi pi per 6, jadi 5pi per 6 ya. 6 per 6 dikurangi 1 per 6 kan 5 per 6 pi plus K dikalikan 2pi. Nah, dengan cara yang sama kita masukkan dulu untuk nilai K-nya sama dengan 0. Nah, kalau K-nya 0 berarti kita dapat X sama dengan 5pi per 6 ya, masih di dalam interval yang diizinkan. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, itu pasti tidak memenuhi. Kenapa? Karena 2pi ditambah something kan, 2pi ditambah sesuatu, berarti kan nggak mungkin. Maka ini pasti sudah tidak memenuhi. Berarti solusi yang kita ambil itu hanya yang ini, 5pi per 6. Berarti kalau kita punya bentuk seperti ini, maka solusinya atau himpunan penyelesaiannya itu sama dengan pi per 6, kemudian satu lagi adalah 5pi per 6. Soal yang kedua itu cos 2x min setengah ya. Cos 2x min setengah itu sama dengan 0. Dengan batasnya sama. Interval x-nya adalah dari 0 sampai 2pi kan. Nah, di sini kita bisa tuliskan bahwa nilai cos 2x itu sama dengan setengah. Atau cos 2x-nya itu sama dengan setengah itu cos 60 derajat ya. 60 derajat dalam satuan derajat. Kalau kita hitung dalam satuan radian jadi pi per 3 kan. Pi per 3. Nah, kalau sudah sampai sini kita pakai seperti tadi. Yang pertama dulu, jadi kita punya 2x. Ini 2x sama dengan pi per 3 ditambah k kali 300. 360 derajatnya kita gunakan 2pi. Karena ini masih 2x, jadi kita bagi semuanya dengan 2. Maka kita dapat x sama dengan bagi 2 semua. Pi per 3 bagi 2 itu pi per 6. Ditambah k kali 2pi dibagi 2. Jadi k kali pi. Kemudian masukkan k-nya mulai dari 0. Untuk k sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai x-nya. Ya, k itu kita mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi x-nya itu sama dengan pi per 6 tambah 0. Jadi pi per 6. Kemudian untuk K sama dengan 1 itu masih memenuhi. Jadi K sama dengan 1 adalah X-nya itu pi per 6 ditambah pi. Pi itu kan 6 per 6 ya. Jadi masih kurang dari 2 pi pasti. Jadi masih memenuhi. Jadi 6 per 6 ditambah 1 per 6. Jadinya 7 per 6 pi. Untuk K sama dengan 2 udah jelas nggak memenuhi. Jadi bentuk pertama ini kita dapat dua solusi. Yang pertama X-nya sama dengan pi per 6. Yang kedua X-nya sama dengan 7pi per 6. Ini kita dapatkan dari bentuk yang pertama. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua tadi untuk bentuk cos kita dapatkan X-nya di sini adalah 2x sama dengan negatif pi per 3 ditambah K dikalikan 2pi. Dengan cara yang sama kita dapatkan X-nya bagi 2 semua negatif pi per 6 ditambah K dikalikan pi. Masukkan nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0 jelas tidak memenuhi ya. Karena kalau kita masukkan K-nya 0 berarti X-nya negatif. Maka kita naik lagi K-nya. Untuk K sama dengan 1, apa yang kita dapatkan? K sama dengan 1 berarti 6 per 6 ditambah pi dikurangi pi per 6 ya. Jadinya 5 per 6. X sama dengan 5pi per 6. Karena di sini 6 per 6 dikurang 1. Ya, betul. Kemudian untuk K sama dengan 2. Nah, K sama dengan 2 berarti 2pi dikurangi pi per 6 ya. 2 itu berarti 12 per 6 dikurang 1 per 6. 11 per 6. 11 per 6 juga masih memenuhi. Karena 11 per 6 masih kurang dari 2pi. Nah, kalau K-nya kita ganti 3, jelas sudah tidak memenuhi. Karena lebih besar daripada batas maksimumnya, yaitu 2pi ya. Jadi K-nya cukup sampai 2, karena kalau K sama dengan 3, tidak akan memenuhi. Maka dari bentuk kedua kita dapat dua solusi juga. Sehingga solusi totalnya atau solusi dari sistem persamaan tersebut, persamaan itu kita dapat, kalau kita urutkan jadi pi per 6, pi per 6, kemudian 5pi per 6,
kemudian 7pi per 6, dan yang terakhir adalah 11pi per 6. Nah, ini adalah solusi lengkap dari persamaan cos 2x min setengah sama dengan 0. Lanjut soal ketiga. 2 dikalikan sin 2x. 2 dikali sin 2x min akar 3 sama dengan 0. Oke, berarti batasnya sama, x-nya lebih besar sama dengan 0, x-nya kurang dari 2pi. Berarti kita mulai dari membuat yang ruas kiri itu sin sebagai fungsi x, yang ruas kanan nanti sin sebagai sudut ya. Jadi kita mulai dari sini. 2 sin 2x sama dengan akar 3. Atau kita tuliskan sin 2x sama dengan akar 3 per 2. Atau sin 2x sama dengan sin yang setengah akar 3 itu berarti sin 60 derajat. Atau sin 60 derajatnya kita tulis pi per 3. Nah, gunakan cara yang sama seperti atas tadi. Untuk yang bentuk yang pertama, kita dapatkan 2x sama dengan apa? 2x sama dengan pi per 3 plus k kali 2p ya. 2x sama dengan pi per 3 plus k kali 2p. Bentuk pertama dulu. Jadi x-nya sama dengan pi per 6 plus k dikalikan pi. Oke, kita langsung masukkan. Untuk himpunan penyelesaiannya kita dapat apa aja? Masukkan k-nya 0, jadi kita dapat pi per 6. Masukkan k-nya 1, jadi 6 per 6 tambah 1 per 6, kita dapat 7pi per 6. K-nya 2 jelas tidak memenuhi. Kemudian bentuk yang kedua, kita dapatkan 2x sama dengan, ini kita tulis di sini, berarti pi dikurangi pi per 3 plus k dikalikan 2pi. Berarti x-nya sama dengan, atau kita hitung dulu yang di dalam kurung, 2x sama dengan pi dikurangi pi per 3. 3 per 3 dikurang 1. 2pi per 3 plus k dikalikan 2pi. Bagi semua dengan 2, kita dapat x-nya sama dengan pi per 3 plus kpi. Masukkan untuk x sama dengan 0, kita dapat pi, untuk k sama dengan 0, dapat pi per 3, k sama dengan 1, dapat 3 per 3 tambah 1, 4. 4pi per 3. Ya, k sama dengan 2 jelas sudah tidak memenuhi. Berarti kita punya 4 himpunan penyelesaian, yaitu pi per 6, 7pi per 6, pi per 3, dan 4pi per 3. Seperti itu. Ya, soal yang keempat ini kan bentuknya kuadrat ya. 2 sin kuadrat plus 5 sin x. Nah, ini benar ya, tadi kita misalkan dulu. Misalkan apa? Sin x-nya kita buat sebagai s gitu ya. Biar gampang kita nulisnya jadinya apa? 2s kuadrat plus 5s dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadinya 2s, kemudian 2s sama dengan 0, tapi kita bagi dengan 2. Kemudian cari bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya negatif 6, kalau kita jumlahkan hasilnya positif 5. Pasti bilangannya adalah kalau dijumlahkan negatif 6, dijumlahkan negatif 6, dijumlahkan positif 5 dikalikan negatif 6. Jadi positif 6 dengan negatif 1. Berarti kita dapat, kalau kita bagi semua bagi dengan 2, maka salah satu aja yang dibagi, yang depan jadi s plus 3, yang belakang jadi 2s min 1 sama dengan 0. S plus 3 artinya s sama dengan negatif 3, 2s min 1 artinya s-nya sama dengan setengah. S sama dengan 1 per 2 ya. Kalau sudah seperti ini kan berarti kita lihat nih, untuk yang depan ini pasti tidak memenuhi ya. Depan itu pasti S sama dengan negatif 3 itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai sin itu kalau kita punya sin X itu nilai terbesarnya itu pasti positif 1, nilai terkecilnya itu pasti negatif 1. Maka tidak mungkin ada nilai sin yang nilainya lebih gede dari 1, dan tidak mungkin ada sin yang nilainya kurang dari negatif 1. Maka yang dipakai adalah yang solusi yang kedua, yaitu S sama dengan setengah. Berarti kalau S sama dengan setengah, berarti sin
X itu sama dengan setengah. Atau kita tulis sin X itu sama dengan sin 30 derajat atau pi per 6 ya. Dan soalnya kembali ke soal yang nomor 1. Sin X sama dengan sin pi per 6. Berarti solusinya ya sama dengan solusi nomor 1. Pi per 6 dan 5 pi per 6 gitu. Ini ya, soal yang kelima itu cos 2x min cos x sama dengan 0, batasnya ini. Tidak ada sama dengannya. Jadi 0 nggak boleh, 360 derajat juga tidak boleh. Nah, untuk menjawab soal nomor 5, kita perlu satu identitas trigonometri. Yaitu kalau kita ketemu cos 2x, jadi cos 2x itu identitas dasarnya adalah cos kuadrat x, cos kuadrat min sin kuadrat. Ya, jadi ini adalah identitas dari cos 2x. Itu adalah cos kuadrat dikurangi sin kuadrat. Nah, bentuk identitas ini bisa kita expand atau bisa kita jabarkan dengan menggunakan identitas yang lain, yaitu kita punya cos kuadrat ditambah dengan sin kuadrat itu sama dengan 1. Nah, jadi kalau kita pakai cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1, artinya nilai kalau kita ganti nilai yang depan, cos kuadratnya kita ganti. Jadi kalau kita punya cos kuadrat itu 1 min sin kuadrat, maka cos 2x juga boleh ditulis. Oke, coba lihat cos kuadratnya diganti. Cos kuadrat ini jadi sama dengan sinnya pindah ke kanan. Jadi 1 min sin kuadrat, 1 min sin kuadrat x min sin kuadrat x. Atau 1 min 2 sin kuadrat x. Ya, jadi kita bisa ganti cos 2x menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Atau yang diganti satunya lagi. Yang diganti bukan cosnya tapi sinnya. Kalau kita mau pakai sin kuadrat jadi 1 min cos kuadrat. Jadi cos 2x bisa diganti cos kuadrat x min 1 min cos kuadrat x. Yang berarti cos kuadrat x min 1 plus cos kuadrat x. Jadi cos kuadratnya jadi double. Ini min kena min jadi plus kan. Cos kuadrat ditambah cos kuadrat. Jadinya 2 cos kuadrat x min 1. Ya, jadi cos 2x juga bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Nah, kapan kita pakainya kita sesuaikan. Di sini ada nilai cos 2x, ada nilai cos x. Maka kita bawa semuanya ini ke dalam bentuk yang mengandung cuma cos ya, supaya nanti persamaannya jadi persamaan kuadrat dalam bentuk cos. Jadi cos 2x-nya kita ubah dulu menjadi bentuk yang ini. Cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 min cos x sama dengan 0. Atau 2 cos kuadrat x min cos x min 1 sama dengan 0. Cosnya anggap aja C ya. Atau kita misalkan cosnya sama dengan C. Jadi 2C kuadrat min C min 1. Faktorkan dengan cara yang sama seperti soal sebelumnya. 2C, 2C, kemudian 0. Bagi semuanya dengan 2. Cari bilangan yang kalau dikalikan itu negatif 2, dijumlahkan itu negatif 1. Jadi bilangannya adalah negatif 2 dengan positif 1 ya. Jadi kalau dijumlahkan negatif 2, kalau dikalikan negatif 2, kalau dijumlahkan negatif 1. Yang depan kita bagi semua dengan 2, jadinya kita punya C min 1, ya C-nya cos ya tadi ya. Kemudian 2C plus 1 sama dengan 0. Berarti solusi pertama kita punya C sama dengan 1 atau cos X sama dengan 1. Solusi yang kedua adalah 2C atau C-nya sama dengan min setengah. C sama dengan min setengah yang berarti cos X-nya itu sama dengan negatif setengah. Dan dua-duanya nilai yang mungkin ya. Dalam cos itu mungkin nilai 1 dan nilai min setengah. Karena sama dengan sin tadi. Cos itu rentangnya antara, kalau kita punya cos X itu memiliki rentang nilai antara 1 paling besar, min 1 paling kecil. Sedangkan ini ada di dalam rentang ini. Maka dua-duanya mungkin. Nah, kalau sudah ketemu ini ya kembalikan ke bentuk cos tadi. Yang ini sama aja kita memiliki dua buah soal. Yang pertama soalnya adalah cos X sama dengan 1. Atau kita buat cos X sama dengan cos 0. Karena cos 0 itu 1.
Berarti X-nya sama dengan 0 plus K kali 360 derajat ya. Masukkan nilainya. Untuk K sama dengan 0 dapat X-nya berapa? Untuk K sama dengan 0 dapat X-nya 0. Untuk K sama dengan 1 dapat X-nya 360 derajat. Nah, pertanyaannya 0 ini memenuhi atau tidak? 0 tidak memenuhi karena di sini tandanya X lebih besar 0 ya. 0-nya tidak memenuhi kan? Karena X-nya lebih besar 0. Berarti di sini tidak memenuhi. Yang 360 memenuhi atau tidak? Tidak. 360 juga tidak memenuhi karena X kurang dari 360. Maka ini juga tidak memenuhi. Maka dari yang bentuk pertama itu kita tidak punya solusi yang memenuhi. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua. Dia pakai negatif di sini. Jadi kita punya cos X. Oh, ini masih satu bentuk ya. Kita masih punya satu lagi untuk yang ini, yaitu X sama dengan minus 0. Nah, minus 0 kan juga sama dengan 0 kan? Nggak ada minus 0 kan? Jadi kan harusnya kan rumusnya kan minus alfa plus K kali 360 derajat. Nah, di sini alfanya itu 0, minus 0 dengan positif 0 kan nggak ada yang namanya negatif 0 gitu ya, sama aja. Maka kita tidak perlu menghitung yang keduanya gitu loh maksudnya. Jadi kita langsung masuk ke yang solusi kedua yang ini. Kita punya nilai cos X itu sama dengan min setengah. Berarti cos X sama dengan cos 120 derajat ya. Min setengah itu kan cos 60 di kuadran 2 atau kuadran 3 ya. Kita bebas pilih, di 2 boleh, di 3 boleh. Tapi nggak boleh di 4. Kenapa? Karena kalau di 4 itu nilai cosnya positif. Nah, sekarang kita dari sini ambil dua bentuknya. Bentuk yang pertama, jadi X sama dengan 120 plus K kali 360 derajat. Langsung masukkan nilai K-nya. Jadi X sama dengan K-nya 0, jadi 0 ditambah 120, 120. K-nya 1, 360 tambah 120, jelas tidak memenuhi ya. Jadi kita hanya ambil satu solusi dari bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kita punya X sama dengan negatif 120 plus K kali 360 derajat. Maka X-nya berapa? K-nya 0 jelas nggak memenuhi karena 0 ditambah negatif. Maka hasilnya negatif ya. Padahal rentangnya mulainya dari 0. Itu nggak mungkin. Jadi kita ambil K-nya 1. Jadi sama dengan 360 dikurang 120. 240 derajat. Masih memenuhi karena ada di rentang. Ambil K-nya 2. Jelas nggak memenuhi. Karena 720 dikurangi 120, maka hasilnya 600 di luar interval yang diberikan. Udah, berarti kita dapat dua solusi kan. Solusi yang pertama adalah 120 derajat, solusi yang kedua adalah 240 derajat ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 120 dan 240. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. 6, nomor 6 itu apa? 6 sin 2x plus sepertiga ya. 6, kemudian sin 2x ditambah pi per 3 atau sepertiga sama dengan 3. Oke, batasnya mulai dari X lebih besar sama dengan, ada sama dengannya 0, X kurang dari sama dengan pi. Sama ya caranya ya, jadi kita buat dulu, sin sendirikan dulu yang ruas kiri, 2x plus pi per 3 sama dengan 3 dibagi 6 itu setengah. Jadi kita punya sin 2x ditambah pi per 3 itu sama dengan yang ruas kanan berarti setengah sin yang setengah, jadi sin 30 derajat. Jadi sin pi per 6. Pi per 6 ya, berarti persamaannya kita dapat 2x plus pi per 3. Yang pertama, bentuk pertama 2x plus pi per 3 sama dengan, ini bentuk pertama dulu, pi per 6 plus k kali 360 derajat. Nah, kita selesaikan dulu yang ini ya, ini pi ya. Jadi 2x itu sama dengan pi per 6 dikurangi pi per 3. Nah, jadi pi per 6 dikurangi 2 pi per 6, jadi negatif pi per 6 ya. Karena pi per 6 ini pindah ke kanan ya, jadi negatif pi per 6 plus K kali 300. Oh, K-nya
pakai itu ya, pakai radian ya. Jadi bukan 360 tapi 2pi. Ini 2pi, ini 2pi. Jadi bagi 2 semua biar dapat X. Jadi X sama dengan negatif pi per 12 plus kpi. Batasnya 0 sampai pi. Untuk K sama dengan 0 jelas tidak memenuhi ya. Karena negatif nanti jadinya. Kita coba K sama dengan 1. Jadi pi dikurang pi per 12. 12 per 12 dikurang 1. Jadi 11 per 12 pi. Masih masuk ya, karena ini pasti kurang dari pi. Untuk K sama dengan 2pi. K-nya sama dengan 2 maksudnya ya. Jadi ini 2pi. 2pi dikurang pi per 12. 2pi itu berarti 24 per 12 ya. 24 dikurang 1. 23. 23 per 12 itu pasti lebih gede daripada 1 pi. Ya, maka tidak akan memenuhi ya. Jadi yang memenuhi pada saat nilai K-nya cuma 1 yaitu K sama dengan 1. Solusinya adalah ini. Bentuk yang pertama. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah sama kita ulangi 2x plus pi per 3 sama dengan 180 atau pi dikurang pi per 6 ditambah K kali 2pi. Ini adalah bentuk yang kedua. Jadi 2x plus pi per 3, selesaikan dulu yang kanan, sama dengan 6 per 6 dikurang pi per 6. Jadinya 5 pi per 6 ya. Ditambah K dikalikan 2pi. Gitu aja. Pindah ke kanan atau dikurangi semua dengan pi per 3. Berarti kita dapat 5 pi per 6 dikurang 2 pi per 6. Pi per 3 kan 2 pi per 6 ya. Jadi 5 pi dikurang 2 pi. 3 pi per 6 atau pi per 2. 3 per 6 kan pi per 2 ya. Ditambah dengan tulis ulang yang belakang. Kemudian step terakhir bagi 2 semua. Jadi X sama dengan pi per 4 ditambah kpi. Kemudian masukkan nilainya. Untuk K-nya 0. K-nya 0 berarti kita dapat pi per 4. Pi per 4 masih boleh ya. Kemudian untuk K-nya 1 nggak mungkin bisa karena pasti lebih gede daripada pi ya untuk K-nya sama dengan 1. Jadi cukup satu solusinya yaitu pi per 4 ya. Jadi solusi totalnya berarti kita punya pi per 4 dan 11 pi per 12 ya. Himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis dulu di sini pi per 4 dan 11 pi per 12. Oke, ini jawabannya ya. Oke, nomor 7 sekarang. Cos 2x min sin x ya. Cos 2x dikurangi sin x kemudian dikurang 1. Nah, sama dengan 0. Kemudian batasnya dari 0 sampai 360. 0 sama dengan ya. Sampai 360 derajat. Nah, kita gunakan identitas kosinus yang menggunakan sin. Jadi kita pakai yang ini ya. 1 min 2 sin kuadrat x. Maka ini langsung kita ganti 1 min 2 sin kuadrat x min sin x min 1 sama dengan 0 ya. Atau kalau kita pindah semuanya, ini berarti habis ya. 1 dikurang 1 habis kan. 1 min 1. Maka ini 0. Kemudian kita pindah ke, atau kita kalikan semua dengan negatif. Jadi kita pindah ke kanan juga boleh ya. Jadi ini jadinya 2 sin kuadrat x ditambah dengan sin x sama dengan 0. Atau bisa kita faktorkan langsung. Ini cukup mudah faktorannya. Sin x-nya kita keluarkan. Tinggal 2 sin x plus 1. Jadi kita punya dua bentuk. Yang pertama sin x sama dengan 0. Yang kedua 2 sin x plus 1 sama dengan 0 ya. Kita mulai dari yang ini. Sin x sama dengan 0. Jadi sin x sama dengan sin 0. Nah, sama ya. Sin x sama dengan sin 0 kita sudah hitung juga di atas. Untuk yang sin x sama dengan sin 0 tadi ada ya. Oh, tadi cos ya, bukan sin ya. Jadi kita harus hitung lagi. X-nya sama dengan 0 plus K kali 360 derajat ya. Pakainya 360 kan, bukan pakai 2pi kan. Jadi X-nya masukin K-nya 0, kita dapat 0. Masukin K-nya 1, kita dapat 360 derajat. Dan dua-duanya memenuhi karena ini sama dengan ya. Jadi ini kita dapat dua solusi di sini. Kalau K-nya sama dengan 2, jelas sudah melewati.
batas ya. Jadi ini yang kedua kita dapat 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Jadi 2 sin X itu sama dengan min 1. Atau sin X itu sama dengan min setengah. Berarti sin X itu sama dengan sin negatif setengah ya. Sin negatif setengah itu sama dengan sin di kuadran 3 atau 4 atau sin min 30 boleh ya. Jadi sama dengan sin negatif 30. Berarti X-nya itu sama dengan min 30 plus K kali 360 derajat. Ya, ini bentuk pertama kan. Jadi X-nya sama dengan masukin 0, enggak memenuhi. Masukin 1 jadi 330, masukin 2, enggak memenuhi. Kemudian untuk yang bentuk kedua, jadi X-nya sama dengan 180 min 30. Jadinya 210 plus K kali 360 ya. Kemudian masukin 0, kita dapat 210, masukin 1 jelas sudah lebih ya. Maka kita punya nilai X-nya itu 0, kemudian 210, 330, dan 360 ya. Ada 4 solusi ya, betul ya. Jadi kita masukkan 0, 210 derajat, kemudian 330 derajat, dan 360 derajat. Oh, 360 derajat seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya, tan kuadrat X plus 3 sekan X plus 3 sama dengan 0, batasnya ini kan. Nah, karena campuran ada tan, ada sekan, maka kita bawa ke bentuk salah satunya ya. Kita nggak punya bentuk sekan, tapi kita punya bentuk tan ya. Di sini sekan nggak punya, tannya ada. Maka supaya bisa ke bawah semua, kita ubah semuanya ke dalam sin dan cos kan. Jadi tannya kita ubah jadi sin kuadrat X per cos kuadrat X ya. Ditambah dengan 3 dibagi sekan X itu berarti 3 per cos ya. Sekan itu kan 1 per cos. Kemudian ditambah dengan 3 sama dengan 0. Lalu kita kalikan semua persamaan ini, ya, kita kalikan semuanya supaya atau samakan penyebut juga boleh. Kita samakan penyebutnya menjadi cos kuadrat X. Maka kita dapatkan cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X itu 1, berarti ini jadinya sin kuadrat X ya. Ditambah dengan cos kuadrat X dibagi cos X, 1 cos X, jadinya di 3 cos X. Kemudian ditambah dengan 3 cos kuadrat X sama dengan 0. Oke, selanjutnya kan ini kita bisa kalikan silang ya. Cos kuadrat X dikali 0 kan 0 ya. Maka tinggal sin kuadrat X. Kemudian ditambah dengan 3 cos X ditambah dengan 3 cos kuadrat X sama dengan 0 ya. Karena kalau pembagian seperti ini nilainya 0, pasti yang 0 adalah pembilangnya ya. Nah, sekarang di sini kita punya bentuk yang campuran lagi, ada sin, ada cos, maka kita bawa salah satu. Caranya lihat yang pangkatnya 1. Di sini kan ada 3 cos X. Maka kita bawa semuanya ke dalam bentuk cos ini. Yang 3 cos kuadrat X kita biarkan, berarti yang harus kita ubah adalah yang sin kuadrat X. Sin kuadrat X akan kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X, ya nggak perlu pakai kurung. Kemudian ditambah dengan 3 cos X. Kemudian ditambah lagi dengan 3 cos kuadrat X sama dengan 0. Kemudian yang bentuknya dirapikan, cos kuadratnya kita kumpulkan jadi 2 cos kuadrat X ditambah dengan 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Kita faktorkan 2C, ya C-nya cos seperti soal sebelumnya. Kemudian ini 3C, 2C 2C, kemudian dibagi semuanya dengan 2 sama dengan 0 ya. Cari bilangan yang kalau kita kalikan adalah positif 2, kalau kita jumlahkan positif 3. Ya, pasti bilangannya adalah plus 2 dan plus 1 ya. Kalau kita kalikan plus 2, kalau kita jumlahkan plus 3. Yang ada 2-nya di depan, kita bagi semua dengan 2 bawah. Jadi kita dapat C plus 1 dan 2C plus 1 sama dengan 0 ya. Berarti kita punya solusi yang pertama adalah
C sama dengan min 1. Atau cos X, C-nya tadi kan cos X sama dengan negatif 1. Yang kedua, kita punya 2 cos X sama dengan min 1. Jadi cos X-nya sama dengan min setengah. Nah, bentuk cos X min 1 dan cos X min setengah kan sudah ada semuanya di atas ya tadi ya. Jadi kita tinggal masukin atau mau dikerjakan ulang juga bisa ya. Jadi cos X sama dengan min 1, maka apa yang kita dapatkan? Cos X sama dengan cos min 1 itu berarti berapa? Cos yang nilainya negatif 1 kan 180 derajat ya. Jadi kita tulis cos 180 derajat. Jadi nilai X-nya sama dengan 180 plus K kali 360 yang pertama. Berarti X-nya kita dapat masukin 0 180, masukin 1 tidak memenuhi kan. Kemudian kita punya X-nya sama dengan min alfa, min 180 K kali 360. Ya cuma satu nilainya kan. Masukin 0 nggak memenuhi, masukin 1 180 ya. Jadi kalau cos X sama dengan min 1 itu satu solusi aja, yaitu 180 derajat. Itu baru bentuk yang pertama ya. Kita baru bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, cos X sama dengan min setengah. Jadi cos X sama dengan negatif setengah. Jadi sama dengan cos setengah tapi di kuadran 2, 60 derajat. Jadi 120. Nah, sudah ada kan tadi yang cos 120 kan? Kita sudah temukan tadi yang cos X sama dengan 120 derajat. Itu ada di soal yang ke berapa tadi? Cos X sama dengan, nah ini ya. Cos X sama 120, ya kan? Kita dapat solusinya adalah 120 dan 240 kan? Karena batasnya juga sama, cuma nggak ada sama dengannya ya. 120 dan 240. Jadi yang ini nggak perlu kita kerjakan, kita dapat nilai X-nya sama dengan 120 dan 240 derajat. Berarti kita punya 3 solusi, yaitu 180, 120, dan 240. Maka himpunan penyelesaiannya benar ya, 120, 180, dan 240 derajat. Nah, seperti itu.